Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serina Zakia Syarifah. Saya mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai pengaruh filsafat barat terhadap dinamika filsafat Islam atau filsafat Helenistik. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Menurut istilah, filsafat diartikan sebagai upaya manusia untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai Tuhan, alam semesta dan manusia. Helenis merepresentasikan ilmu filsafat yang secara epistemologis perolehannya lewat akal atau ratio. Helenisasi Islam merupakan upaya-upaya untuk mentransfer nilai-nilai kebenaran atau hasil oleh akal ke dalam Islam. Tahap pertama, zaman Helenistik dimulai setelah Aristoteles di Mediterania Timur dan Timur Tengah. Periode antara kematian Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi dan penaklukan Mesir oleh Roma pada 30 sebelum Masehi. Untuk beberapa tujuan periode diperpanjang menjadi 3,5 abad untuk bergerak dari Konstantin Agung sebagai ibu kotanya ke Konstantinopel Bizantium di 330 CI. Tahap kedua, dari pecahnya kerajaan Alexander, muncul banyak kerajaan termasuk Macedonia, Seleucid, dan Ptolemaic yang berfungsi sebagai kerangka untuk penyebaran budaya Yunani atau Helenik, campuran Yunani. Tahap ketiga, fase terakhir filsafat Yunani kuno dimulai setelah Aristoteles. Lalu pada tahap keempat, selama periode sejarah yang kita sebut peradaban Helenistik yang berlangsung dari sekitar 300 sebelum Masehi hingga 200 Masehi. Istilah Helenistik berarti seperti Yunani atau berasal dari kata Helen yang sering digunakan oleh orang Yunani kuno untuk menggambarkan peradaban mereka. Lalu pada tahap kelima, pengacu pada budaya Yunani yang unik yang menyebarkan ke seluruh dunia kuno yang dimulai dengan kampanye militer dari Alexander yang Agung. Ketika Alexander pertama kali menaklukkan dunia Mediterania, kota kecil diselimuti oleh dinasti politik yang lebih besar. Secara budaya, wilayah yang ditaklukkan diresapi dengan budaya Yunani yang baik. Budaya Yunani baik bahasa, seni, agama, dan filsafat. Ketika Alexander meninggal, kerajaannya dibagi di antara para jenderalnya menjadi dinasti. Dinasti Yunani ini segera ditaklukkan oleh Romawi yang mengadopsi budaya filsafat Yunani, menyebarkan lebih jauh ke seluruh kekaisaran mereka. Sementara itu, Athena terus mendominasi sebagai pusat pembelajaran filosofis dengan Platon Akademi, Aristotle Lyceum, dan beberapa sekolah Helenistik baru. Sementara sekolah-sekolah baru terus membahas masalah alam, realitas, dan pengetahuan yang sama seperti pendahulunya. Mereka menambahkan unsur terapeutik, menawarkan kisah untuk mencapai kebahagiaan. Kata Yunani untuk kebahagiaan adalah eudaimonia dan sering diterjemahkan sebagai kehidupan yang baik atau kebaikan manusia yang tertinggi atau kesejahteraan. Aristoteles telah mengembangkan konsep ini dalam teori etikanya dengan mempertahankan kebahagiaan manusia terdiri dari hidup secara soleh dengan akal manusia. Namun, setiap aliran Helenistik mengembangkan konsep sendiri tentang apa yang diperlukan manusia untuk mencapai kebahagiaan. Sekolah-sekolah utama ini yang akan kita lihat di sini adalah sinisme, epikureanisme, stoikisme, skeptisisme, dan neoplatonisme. Salah satu aliran Helenistik pertama yang muncul adalah sinisme yang menekankan penolakan terhadap konvensi yang sudah mapan dan mengikuti kecenderungan alami seseorang. Para sinisme mengajar melalui ucapan dan tindakan yang secara
diwujudkan. Dengan demikian menyampaikan kecaman terhadap nilai-nilai sosial tradisional seperti kekayaan, reputasi, kesenangan, properti, tugas keluarga, dan agama. Filsuf sinis paling awal adalah seorang Athena bernama Antisthenes sekitar 444 sampai 365 sebelum Masehi. Belajar di bawah Socrates dan hadir di eksekusi. Tetapi tidak seperti Platon yang terinspirasi oleh isi ajaran Socrates dan metode dialektiknya. Antisthenes tertarik pada sikap Socrates di wajahmu dan belajar darinya seni bertahan dan bersikap acuh tak acuh terhadap eksternal. Itu adalah cara hidup mandiri, sementara tidak ada tulisan Antisthenes yang bertahan. Ia dikreditkan dengan sejumlah perkataan yang mengejutkan yang mencerminkan sikapnya yang menentang terhadap konvensi sosial, seperti aku lebih suka menjadi gila daripada merasakan kesenangan. Dia pernah dikritik karena bergaul dengan laki-laki yang tidak terhormat, dan dia menjawab, dokter tinggal bersama mereka yang sakit tetapi mereka tidak tertular demam. Hellenisme Islam era awal mutakalimin. Pada awal perkembangan Islam, lewat bimbingan langsung dari Nabi Muhammad SAW di Madinah, umat Islam generasi para sahabat terpesona oleh kesucian Al-Quran dan sabda Nabi yang terfokus pada pengabdian diri mereka dalam mengambil pelajaran semata-mata terkandung pada Al-Quran dan perilaku perkataan Nabi Muhammad SAW. Belakangan, konsekuensi dari kecenderungan seperti itu melahirkan ilmu-ilmu di bidang sirah, hadis, tafsir, dan fikih, serta cabang-cabang ilmu bahasa seperti tata ilmu bahasa dan retorika. Ilmu-ilmu yang sama sekali berbeda dengan ilmu filsafat rasional, dimaksudkan sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sikap generasi Islam semacam itu dapat dimengerti karena orang-orang Arab atau Jazirah Arab tidak memiliki tradisi keilmuan dan filsafat Hellenisme. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pada masa awal Islam, kendati pun hanya di kalangan sangat terbatas, ada juga di antara mereka yang pergi keluar daerah untuk menuntut ilmu. Dari Yunani lewat Iskandaria, Syria, Jundi Sapur ke Islam. Jauh sebelum datangnya agama Islam, daerah-daerah kota tersebut telah menjadi pusat dan pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Hellenisme warisan dari Yunani kuno. Kota Iskandaria pada abad ketiga sebelum Masehi merupakan kota pertama penyemaian serta sekaligus menjadi pusat dan mercusuar filsafat dan ilmu pengetahuan warisan Yunani kuno. Dalam kondisi seperti inilah, kota Iskandaria menjadi titik pertemuan Hellenisme dengan pengaruh dari timur dan Mesir kuno. Kota Iskandaria memiliki kekayaan terpenting yang paling berharga, yaitu perpustakaan yang dipenuhi dengan jenis buku-buku ilmiah dari berbagai disiplin ilmu dan ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Dalam perpustakaan itu, untuk pertama kalinya umat manusia mengumpulkan dengan penuh kesungguhan dan sistematis pengetahuan apapun tentang dunia ini. Helenisasi Islam, era penerjemahan. Arus utama pemikiran Yunani atau Helenisme masuk ke dunia Islam bukannya melalui manuskrip dan sumber-sumber asli dari Yunani, tetapi masuknya pemikiran tersebut melalui hasil terjemahan dilakukan oleh ilmuwan dan sarjana Kristen, Yahudi, Persia ke dalam bahasa Syria. Akan tetapi, untuk keperluan penerjemahan ke dunia Islam pada periode-periode berikutnya, tidak terlalu berarti kalau pemerintahan Islam, yaitu dinasti Umayyah, tidak mengganti bahasa Persia, Yunani dan Syria dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara menjelang akhir abad ke-7. Kata Al-Kindi, elaborasi terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan, kita tidak perlu malu mengakui kebenaran dan mengambilnya dari sumber manapun datangnya. Kalaupun kebenaran tersebut dibawa kepada kita oleh generasi-generasi terdahulu dan bangsa-bangsa asing, sebab bagi orang pencari kebenaran,
tak ada nilai yang lebih tinggi daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak pernah merendahkan atau menghindari dari orang menerimanya, tetapi sebaliknya membuatnya jadi mulia. Wallahu alam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.